malam, Gus Arif. Ya, selamat malam Bu. Wah, dapat sebutan baru saya Gus Arif. Iya, mohon maaf Pak, sebelumnya saya dan teman saya, Naufal, belum bisa hadir Baik. wawancara langsung karena situasi dan kondisi. Ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novandria Turiski, Pak, dari Fakultas Hukum UPH. Baik, ya. Selamat malam, Pak. Perkenalkan nama saya Noval Aframunis, Pak. Sama juga dari Fakultas Hukum UPH juga, Pak. Ya, oke, baik Mas Noval. Ya, selamat malam Pak Arif. Ya, selamat malam Bu. Ya, saya dengan Kurnia dari Fakultas Hukum. Ya. Kelas karyawan juga. Baik. Ya, sudah. Ya. Malam Pak Arif. Ya, selamat malam. Saya Nadia Putrandini dari kelas karyawan Fakultas Hukum kelas A. Oke, baik. Malam. Ya, malam Mas. Saya Bagus Hormadi dari kelas A Hukum UPH. Ya, baik. Ya. Mas Bagus. Oke. Baik Pak, sebelumnya bisa untuk perkenalkan diri dulu Pak. Oke, baik ya teman-teman semuanya dari Fakultas Hukum UPH ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Baik, sebuah kehormatan ya teman-teman bagi saya. Nama saya Arif Widiharto ya. Saya kesini atas undangan dari Ibu Kurnia ya. Berikutnya saya seorang penggiat ya keagamaan dan aktif di pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PJNU Kabupaten Bekasi ya. Pernah juga aktif di beberapa tempat yang lain seperti di Dewan Masjid Indonesia. Tapi untuk saat ini yang aktif adalah di PJNU Kabupaten Bekasi. Kemudian saya memiliki latar belakang pendidikan campuran ya antara umum dengan pendidikan pesantren. Seperti itu ya. Jadi tadi di sini di lokasi di sini sempat bertanya, itu ngajar ya? Oh iya betul saya ngajar jurusan apa gitu kan. Saya cerita saya ngajar pajak, kaget semua. Karena pasti jawabannya yang diharapkan adalah ngajar agama Islam. Seperti itu ya. Oke, gitu Mbak ya. Jadi saya punya latar belakang pondok pesantren, tetapi untuk profesi yang saya geluti adalah di bidang perpajakan. Seperti itu ya. Berikutnya saya cukup lama sekali bergelut dalam dunia dakwah, kurang lebih dari tahun 2003 ya, selepas kuliah, kemudian sampai sekarang. Dan insya Allah sampai dengan nanti diberikan amanah umur sampai usia berapa, disitulah kami ya, saya dan istri khususnya bersama-sama dengan teman-teman di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi. Begitu teman-teman ya. Oke, aku dulu ya. Ya. Ya paling dari umum aja ya Pak pertanyaannya. Nanti kita mungkin bisa lebih mendalam ketika sudah berjalan diskusi. Jadi menurut Pak Arif sebagai cendekiawan menurut saya, apa sih Pak arti agama menurut Pak Arif dari pandangan, khususnya dari pandangan agama Islam? Oke, boleh. Oke, ya teman-teman semuanya ya. Agama ya, dari sudut pandang Islam menurut apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kami, dan kemudian pada malam hari ini mohon izin untuk menyampaikan ulang kembali ya. Jadi bukan menurut saya, tetapi saya menyampaikan ulang apa-apa yang dipahami yang kami peroleh dari guru-guru kami. Jadi agama Islam itu penuntun cahaya hidup. Penuntun untuk apa? Penuntun untuk keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Ini harus saya highlight, dunia dan akhirat. Tidak akhirat saja, ya, karena mungkin identik ya, mungkin ada keidentikan bahwa Islam hanya mengurus masalah akhirat, hanya mengurus masalah akhirat, tidak. Agama Islam juga mengurus masalah dunia, seperti itu ya. Jadi dengan beragama Islam diharapkan kehidupan Mas Bagus, ya Mbak,
Dini misalnya, Bu Kurnia misalnya, atau yang lain-lain misalnya ya, dengan beragama gitu ya, apapun agamanya, tidak hanya Islam saja tentunya yang ada di Indonesia, dalam perspektif Islam dengan kita beragama, maka kehidupan kita akan selamat. Selamat di mana? Selamat di dunia, juga selamat di akhirat. Seperti itu ya. Jadi untuk keselamatan di dunia juga untuk keselamatan di akhirat. Dan Islam tidak hanya berbicara masalah keselamatan, tapi juga Islam mengakui adanya nabi-nabi, adanya kitab-kitab suci sebelum Islam. Itu ada. Jadi Islam juga mengakui adanya Nabi Isa. Ada. Dan di Quran cerita tentang Nabi Isa itu banyak sekali. Islam juga mengakui adanya Nabi Musa. Dan cerita di Quran tentang Nabi Musa itu banyak banget. Banyak sekali, saking banyaknya banyak banget. Islam juga mengakui nabi-nabi sebelumnya. Seperti itu ya. Karena di Quran tidak hanya cerita tentang hukum, tapi juga cerita tentang sejarah. Oh, dulu Nabi Musa begini. Oh, dulu Nabi Isa alaihissalam begini. Dan seterusnya. Jadi, kesimpulannya, Islam adalah penuntun. Islam adalah cahaya. Islam adalah solusi. Islam adalah inspirasi. Islam adalah motivasi. Bagi siapa? Bagi manusia. Untuk kemana? Untuk selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat. Berikutnya adalah, Pak, kalau kita nih Pak, kita manusia. Kita memilih untuk tidak beragama. Apakah Tuhan marah? Tuhan tidak pernah marah. Karena yang kedua agama itu kita manusia ini. Bukan Tuhan. Jadi, yang butuh untuk memiliki penuntun, itu manusia, bukan Tuhan ya. Dan Islam seperti itu. Jadi, yang butuh agama adalah umatnya. Tuhan tidak butuh agama itu, tapi Tuhan ngasih guidance untuk hidup, manual book untuk hidup, supaya kamu sampai di tujuan. Jadi, Islam datang memberikan solusi untuk umat manusia. Tapi terkadang, umat manusia itu yang tidak menyadarinya. Tuhan, Gusti Allah sayang banget kok sama kita. Jadi itu ya, Islam hadir untuk semesta alam. Islam hadir rahmatan lil alamin. Islam hadir tidak hanya untuk orang Arab. Islam hadir untuk banyak orang. Itu ya. Jadi Islam hadir untuk semuanya, tidak hanya untuk satu golongan yang tersekat-sekat oleh negara. Tidak seperti itu. Nah, agama hadir untuk memberikan batasan-batasan. Oh, seperti ini boleh. Oh, seperti ini kayaknya nggak bagus loh, nanti akibatnya berarti ini lebih baik jangan. Oh, yang ini jangan banget. Kan ada yang begitu. Ya, beda. Itu, Mbak. Berikutnya adalah, Pak, dalam keseharian kita, ya, dalam keseharian kita, sebenarnya butuh apa sih? Tuhan kita butuh apa sih? Agama kita butuh apa sih? Manusia butuh apa sih? Yang butuh cuma manusia sebenarnya. Dan manusia masih kita kelompokkan lagi, karena dalam tubuh kita itu ada yang ini, ya, jasad, kebendaan, bisa dipegang, hardware, ada software kita itu ruh. Gitu Mas ya. Dalam perspektif sufistik Islam, ya, sufistik Islam, ruh kita itu terjebak dalam kebendaan kita yang disebut dengan jasad, dengan tubuh kita ini. Ruh kita itu di dalam dimensi sufistik Islam, ruh kita itu tersebar. Karena roh kita itu hanya ingin kembali kepada Tuhannya itu saja. Alam kan macam-macam ya, mulai dari alam rahim, alam roh dulu. Jadi kita di roh sana itu udah pernah ketemu. Berarti apa? Berarti di alam roh di sana roh kita pernah ketemu. Jadi konsep ketika manusia di dunia pernah dipertemukan. Jadi di alam roh kita pernah ketemu. Nah, alam roh kita itu perlu hanya kembali kepada Tuhan aja. Roh kita nggak butuh surga. Berikutnya, roh kita nggak butuh apa-apa. Roh kita nggak butuh lemon tea, roh kita nggak butuh ayam, roh kita nggak butuh kuliah di fakultas hukum, roh kita nggak butuh belajar pajak, roh kita nggak butuh apa-apa. Yang butuh adalah jasad kita. Nah, ketika hari ini jasad dan roh kita bersatu, ketika nanti kita di akhirat, kita masuk surga, pun roh kita juga perlu bersatu dengan raganya kembali. Maka di sana ada terminologi surga dan neraka. Gitu ya.
Nah, berikutnya ruh kita nggak butuh surga, ruh kita hanya perlu kembali kepada Tuhannya. Pak, jadi intinya tuh agama Islam tuh sebagai pedoman kehidupan ya Pak, untuk menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya agar dapat selamat dunia akhirat ya Pak. Ya, bahasa simpelnya seperti itu, Mbak. Jadi walaupun manusia tuh nggak luput dari dosa, tapi banyak bukti Allah yang masih sayang gitu terhadap umatnya gitu Pak. Yes, betul. Dan sebagai bukti bahwa Allah sayang dengan umatnya, ya, udah, seperti itu. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak Kurnia. Terima kasih. Izin Pak Agus, saya ingin bertanya, Izinkan. mengapa manusia itu berdosa dan berbuat jahat? Lalu bagaimana asal-muasalnya itu bisa terjadi? Oke, baik. Kenapa manusia berdosa dan berbuat jahat? Seorang bayi yang lahir, itu dia tidak punya dosa sama sekali. Bayi yang baru lahir, tidak ada dosa bawaan bapaknya, tidak ada dosa bawaan ibunya. Mohon maaf banget, saya ambil contoh yang ekstrim. Seorang bayi yang lahir dari hubungan perzinahan, jadi bapak ibunya dulu berbuat nggak betul gitu Bu ya, terus benar-benar lahir seorang bayi, apakah bayi punya dosa? Nggak punya dosa sama sekali, yang dosa bapak ibunya. Seperti itu ya, jadi bayi tidak pernah mewarisi dosa turunan dari bapak dan ibunya dalam perspektif agama Islam. Berikutnya adalah, apakah bayi tersebut bisa mendapatkan kalau dari anak jinak nanti bayinya pasti hidupnya akan sengsara? Enggak. Jadi seorang bayi yang lahir dari perzinahan tadi dengan seorang bayi yang lahir dari bukan perzinahan, dalam perspektif Islam, bayinya sama-sama tidak punya dosa. Yang dosa bapak ibunya yang kurang ajar gitu ya. Berikutnya ada lupa, terus begitu kenapa bayi tiba-tiba ada yang begini, ada yang baik, ada yang kayak Mas Bagus, ada yang kayak Mbak Dini, ada yang dari penjambret misalnya gitu ya. Di luaran sana ada yang jadi perampok. Kenapa bisa tidak begitu? Dalam pertanyaan tadi, kenapa kok tiba-tiba bisa berbuat jahat dan berdosa? Karena manusia punya nafsu. Itu saja jawabannya. Dalam dialog ya antara malaikat dengan Tuhannya Bu ya, malaikat pernah bertanya, ini manusia ini di dunia kerjaannya perang. Dari dulu kan begitu, sekarang juga sama. Nanti terus merampok gitu kan, berbuat kejahatan itu, berbuat kejahatan ini, dan itu berulang-ulang. Nah, tapi kenapa kok ini selalu manusia lahir besar nanti begitu, manusia lahir besar selalu begitu? Kenapa berulang-ulang terus? Coba Mas kalau kita lihat, nggak usah jauh-jauh, sejarah di Indonesia saja, perangnya berapa kali? Banyak sekali. Ya, itu karena manusia punya nafsu. Kemudian malaikat tadi mengatakan bahwa coba kalau saya diturunkan di bumi, tentu saya akan berbuat kebaikan. Karena malaikat itu nggak punya nafsu, Mas. Dalam perspektif Islam, malaikat itu nggak punya nafsu. Hanya wirid saja, hanya zikir saja. Manusia lihat perempuan cantik nggak tertarik. Karena malaikat. Nah, oleh Tuhannya, malaikat tadi dikasih nafsu ceritanya. Nama malaikatnya saya masih ingat, namanya malaikat Harut dan malaikat Marut. Ini dalam sirah-sirah ada. Nah, malaikat tadi dikasih nafsu diturunkan di bumi. Mas, karena dikasih nafsu tadi. Manusia juga sama. Manusia yang lahir ini, ya kan, yang tidak punya dosa tadi, kertas putih, nanti mau ditulis A, ditulis B, ditulis C, kan tergantung pena dan tergantung yang pegang pena. Yang pegang pena siapa? Bapak ibunya. Pertama pasti itu. Yang kedua siapa? Lingkungan. Mau penanya warna hitam, penanya warna merah, tergantung bapak ibunya. Ketika masih kecil, anak itu diajari kebaikan-kebaikan, diajari norma-norma agama, atau anak itu diajari dengan, mohon maaf, kalau kita sekarang lihat, mungkin anak-anak kecil sekarang banyak yang bahasanya kurang bagus ya. Anak-anak kecil yang anak-anak SD kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu banyak yang bahasa lisannya rusak. Apa yang dia tahu sebelumnya? Saya kan tidak. Dia pasti sering mendengar dari orang tuanya dulu. Tadi, apakah pensilnya warna merah, warna hijau, tidak berwarna, warna hitam, atau mau disemprot pelok, tergantung yang mewarnai. Maka bayi itu nanti bisa bermacam-macam.
manifestasinya. Nah, begitu dia sudah terbentuk oleh lingkungan tadi, sebagai manusia dia punya nafsu. Seperti yang tadi saya contohkan, Bu ya. Tadi saya contohkan tentang itu, saya sengaja untuk memberikan contoh yang ekstrim, karena kalau kita membedakan sesuatu dengan contoh yang ekstrim itu lebih gampang. Contoh, ada seorang ustadz duduk, nggak sengaja di depannya lewat perempuan cantik, nggak sengaja melihat. Dia begitu tek melihat, ya pasti dia sempat lihat lah, maksud nggak kelihatan gitu ya. Tapi dia pasti akan segera menoleh. Nggak sempat berkedip, tapi kalau dia sudah berkedip dan dia menengok lagi, dia sudah dosa. Jadi ada yang langsung menoleh dan tidak melihat lagi, ada yang dia menoleh dan sempat melihat lagi, tapi kalau dia tidak bisa mengendalikan nafsunya, dia sudah menoleh, melihat lagi, dia samperin. Bedanya di situ. Samperin, ngobrol-ngobrol, selesai. Yang lebih tidak beradab lagi adalah disamperin, ngobrol-ngobrol, terus ke sebuah tempat. Itu beda lagi. Jadi seperti itu. Nafsu tergantung apa yang ada di dalam diri kita dan bagaimana cara kita mengendalikannya. Pak, kalau begitu lebih baik manusia nggak punya nafsu itu. Oh jangan, nanti nggak ada yang mau kerja. Jangan, nanti nggak ada yang bergairah untuk hidup. Karena nafsu itu untuk passion. Tanpa nafsu manusia nggak punya passion apapun, kayak malaikat tadi. Itu. Berikutnya adalah orang yang soleh dengan malaikat lebih mulia mana? Lebih mulia orang yang soleh. Malaikat tidak pernah berbuat dosa karena nggak punya nafsu. Nah, orang yang soleh punya nafsu, bisa mengendalikan nafsunya, derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Gitu, Mas. Ya, jadi kenapa manusia tiba-tiba berbuat dosa, tiba-tiba berbuat salah, tiba-tiba berbuat anarkis, wah ini itu yang jelek-jelek? Karena nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Jadi, kritikal poinnya bukan pada nafsunya, tapi kepada bagaimana cara kita mengendalikan nafsu. Kalau nggak punya nafsu, repot kita. nggak pingin makan, nggak pingin belajar, nggak pingin bekerja, nggak pingin apa-apa kita. Maka kita butuh nafsu. Yang kita butuhkan berikutnya adalah bagaimana cara kita mengendalikan nafsu itu. Kalau kita bisa mengendalikan, aman. Pagi-pagi berangkat ke saya bekerja. Dapat uang, sampai rumah, gajian, itu diajak jajan. Kan berkah. Seperti itu. Karena uang dari hasil keringat dipakai untuk makan itu barulah banget. Coba kalau kita nggak punya nafsu, kita buat apa ya? Kita duduk aja. Kehidupan selesai Mas kalau begitu Mas. Iya. Makan buat apa? Saya nggak pengen makan, bisa mati. Udah selesai gitu doang hidupnya. Gitu Mas ya. Jadi nafsu itu perlu dan bagaimana cara kita mengendalikan nafsu itu sangat penting. Pak, bagaimana kalau manusia sudah terlanjur punya dosa? Nah, nanti gimana Pak? Dosa saya banyak sekali. Manusia yang ketika dia ingat dosanya banyak sekali, berarti manusia itu sedang menuju untuk penghapusan dosa itu sendiri. Coba kalau dosanya banyak, santai-santai aja gitu. Santai aja, padahal dosanya banyak. Kapan mau dihapusnya? Kapan mau dimaafkannya? Gitu kan? Tapi begitu orang itu dosanya banyak sekali, dan kemudian dia punya banyak dosa, kalau dosa dengan Tuhannya gampang banget. Dalam perspektif Islam, cukup istighfar, wajah banyak-banyak, sekali aja dihapus, Mas. Kalau pengen banyak, ya boleh segini 100 gitu kan. Ini rotario arah Islam, Bu. Gitu, kan? Karena teman saya promo, jadi saya biasa ngobrol begitu. Jadi, kalau pengen 100 boleh. Kalau pengen lebih dari itu boleh, gitu kan. Tetapi, sekali saja dosa kita pasti dihapus kok. Yang sulit, yang tidak gampang, dosa dengan sesama manusia. Kenapa? Karena Islam tidak mau hubungan muamalah dengan manusia itu digampangin. Kalau digampangin, aku coba dimaafkan, besok berbuat dosa lagi. Nggak kapok-kapok gitu, Mas. Maka hubungan antar sesama manusia di dalam Islam itu diatur sedemikian rupa dan sedemikian hati-hati demi sebuah kehidupan yang baik. Ya. Terus kemudian, Bapak semuanya ya, saya agak sedikit ingin meluruskan ya, bahwa dosa dengan Tuhan selama kita beristighfar itu pasti dihapus. Itu jaminan dari Gusti Allah yang bilang pasti dihapus. Cuma Gusti Allah juga sebel, Mas, kalau lihat umatnya punya banyak dosa, terus nggak mau minta maaf juga, nggak mau istighfar juga. Nah, kadang-kadang Tuhan menegur dengan apa? Tiba-tiba sakit.
Tiba-tiba naik motor jatuh. Tiba-tiba kerja, tiba-tiba di PHK. Tiba-tiba sampai rumah nggak tahu apa-apa, tiba-tiba di istri diomelin istri. Tiba-tiba yang begitu-begitu. Itu Tuhan sedang meminjam lisan-lisan manusia untuk menegur kita. Karena mungkin banyak hak-hak Tuhan yang kita nggak tunaikan. Oke ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa pada saat manusia punya dosa dengan sesama manusia itu harus hati-hati. Itu Mbak ya. Oke. Baik, jadi saya simpulkan bahwa manusia itu dalam perspektif Islam, bayi-bayi terlahir suci, tidak punya dosa, tidak mewarisi dosa orang tua, tidak mewarisi dosa kakek neneknya, tidak mewarisi dosa leluhurnya, mereka lahir semuanya suci. Berikutnya nanti yang memberikan pelajaran-pelajaran kebaikan, keagamaan itu adalah orang tuanya, adalah lingkungannya, adalah guru-gurunya. Nanti kemudian ketika anak ini dewasa, anak ini memiliki nafsu, nafsu itu tidak salah, yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana cara mengendalikan nafsu tadi. Nah, kejahatan manusia berawal dari gagalnya seorang manusia dalam mengendalikan hawa nafsunya. Itu. Sehingga dia berbuat kejahatan, berbuat dosa. Dosa dengan sesama manusia itu tidak gampang. Harus benar-benar dihalalkan. Harus benar-benar dimintakan maaf secara spesifik. Tapi dosa manusia dengan Tuhannya cukup sekali dengan istighfar, walaupun dosa itu sebesar gunung Uhud. Itu. Jadi seperti yang Gus bilang tadi, berarti manusia itu secara harafiah memiliki nafsu ya Pak. Jadi jadi manusia itu tidak luput dari dosa, dan untuk konsekuensi yang dilakukan sama manusia itu bisa langsung di dunia ataupun langsung semua di akhirat gitu ya Pak ya. Mohon izin saya tambahkan ya Mbak ya. Jadi ketika manusia sudah berdosa, maka bila mana dosanya dengan sesama manusia harus meminta maaf, ya. Bila mana dosanya dengan Tuhannya, maka cukup dengan beristighfar. Sekali istighfar saja dosanya hilang semuanya. Kalau di 100 kali istighfar, 1000 kali istighfar plus salat tobat, itu plus-plus lah ya. Tapi sekali istighfar saja, istighfar yang dari hati tentunya, itu dosa dengan Tuhannya sudah hilang. Nah, namun demikian ketika dosa dengan sesama manusia, itu harus benar-benar dihalalkan, diminta maafkan di dunia. Pak, bagaimana kalau di dunia tidak sempat dimintakan maaf, maka nanti peradilannya adanya di akhirat. Di akhirat nanti akan diadili. Oh, dulu saya pernah memfitnah begini, saya pernah memfitnah begitu. Maka di akhirat ada orang yang merugi, Mas. Ada orang yang bangkrut, orang yang pahalanya banyak. Begitu di akhirat. Di dunia dulu banyak dosa belum dimaafkan. Di akhirat, ini bayar dosa nih. Ambil amalnya, seret masuk saya. Misalnya gitu ya. Nah, kalau dia kebanyakan dosa, amalnya habis. Seperti itu. Nah, itu ya Mbak ya, seperti itu. Tapi walaupun kita udah minta maaf, tetap aja ya Pak, pasti kita dapat konsekuensi dari apa yang kita lakuin gitu kepada orang lain. Pada saat kita sudah minta maaf dengan sesama manusia, dan manusia itu sudah memaafkan, dosanya hilang Mbak. Jadi sudah tidak ada konsekuensi lagi. Konsekuensi akan muncul pada saat ya, satu, dosa dengan Tuhannya yang tidak dimintakan maaf pada Tuhannya. Dosa kepada manusia yang tidak dimintakan maaf kepada manusia itu. Dan konsekuensinya bisa bermacam-macam. Punya usaha, usahanya bangkrut. Punya anak, anaknya nakal luar biasa. Ini yang ekstrim-ekstrim ya. Berangkat ke kantor, ya, naik tangga, kepleset, jatuh, kakinya patah. Dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk teguran secara halus dari Tuhan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya. Gitu. Ya, terjawab semua Pak pertanyaannya Pak. Terima kasih. Kita tutup wawancara ini ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mbak Andrea, Mbak Kurni, Mas Ferdi. Selamat malam Pak. Malam.